Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, kita masih membahas tentang mansubatul asma, yaitu isim-isim yang statusnya nasab. Kita telah sampai kepada pembahasan poin yang ke-11, yaitu ismu la, yaitu isim yang terletak setelah huruf la. Beliau rahimahullah menyebutkan amma la fahiya nafiyatun lil jinsi. Adapun yang dimaksud dengan la di sini yaitu la nafi. Karena kita tahu di antara macam la ada juga yang disebut dengan la nahiyah. La nahiyah biasanya diartikan dengan jangan. Sedangkan la nafi di sini diartikan tidak. Dan la ini ta'malu amala inna, beramal sebagaimana amalnya inna wa akhwatuha, inna dan saudari-saudarinya. Apa itu amalan inna wa akhwatuha? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar, yaitu menasobkan isim dan merofakkan khobar. Misal contohnya, la rajula fid dari, tidak ada seorang pun di rumah. La kadhiba mamduhun, tidak ada pendusta terpuji. La nabiyya ba'di, ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelahku. Kemudian hukum isim la. Yang pertama, idza kana ismuha nakiratan. Apabila isim yang terletak setelah la bentuknya nakirah, yaitu tidak beralif lam, fahukmuhu mabniyun ala ma yunsabu bihi biduni tanwinin. Maka hukumnya adalah mabni, tetapi mabninya dengan nasab dan tanpa tanwin. Misal contohnya, la rajula fid dari, tidak ada seorang pun di rumah. Maka kata rajula di sini adalah mabniun alal fathi, mabdi dengan fathah, karena kebetulan isim mufrad. Contoh yang kedua, la mukhlisaini yuttahamani, tidak ada yang jujur itu tertuduh. Kata mukhlisaini di sini mabniun alal ya'i, dia mabni dengan iya karena isim musanna. Contoh yang ketiga, la kadzibina musaddaquna, tidak ada pendusta itu jujur. Kata kadzibina adalah mabniun alal ya'i, mabni dengan iya karena dia jama mudzakkar salim.
Contoh berikutnya, la kadhibati mahbubatun. Tidak ada pendusta dari kaum perempuan itu dicintai. Kata kadhibati mabniun alal kasri. Dia mabni dengan harokat kasrah karena dia jamak muannas salim. Yang kedua, idza kana ismuha nakiratan. Bila isim yang terletak setelah la nakirah. Wa kanat la mukarraratan. Akan tetapi huruf la-nya terulang. Jaza fihi bina'ul ismaini wa raf'uhuma. Maka dalam kondisi ini boleh mabni dengan isim la, yaitu dinasab, dan boleh juga dirofa. Ini karena sebab la-nya terulang. Misal contohnya, la haula wa la quwwata illa billah. Ini ucapan hauqala yang mana di sini kata haula dan juga quwwata nasab karena la-nya terulang. Atau cara yang kedua, la haulun wa la quwwatun illa billah. Di sini rofa kata haulun dan quwwatun karena la-nya terulang. Adapun dari segi arti maka ia tidak mempengaruhi. Yang ketiga, idza kana ismuha ma'rifatan wajaba raf'u wa wajaba tikraru la. Bila isimnya ma'rifah, yaitu isim yang terletak setelah la, kondisinya ma'rifah, diantaranya dengan tanda alif lam. Maka dalam kondisi ini bahwa isim tersebut hukumnya wajib rofa dan juga wajib terulang la-nya. Misal contohnya, la zauju fil baiti wa la zaujatu. Tidak ada suami di rumah tersebut dan tidak ada juga istri. Nah, di sini azaujah ini isim la dan juga azaujatu ini i'rabnya rofa karena dia beralif la. Yang keempat, idza kana ismuha munfasilan anha wajaba raf'u wa wajaba tikraruha. Apabila antara isim dengan la ada penyekat atau tidak nyambung langsung, maka dalam kondisi ini hukumnya wajib rofa dan juga la-nya wajib terulang. Contohnya, la fil baiti rajulun walam ra'atun. Tidak ada di rumah tersebut lelaki dan tidak juga terdapat perempuan. Kemudian kondisi lain dari isim la itu ada dua. Yang pertama mu'rab. Mu'rab ini terjadi pada posisi isim yang terletak setelah la-nya dia mudhaf. Contoh,
la sahiba ilmin madmumun. Tidak ada orang yang berilmu itu tercela. La syahida zurin maradiyun anhu. Tidak ada pensaksi dusta tersebut disukai. Nah, di sini kata sahiba dan syahida dia nasab. Tanda nasabnya adalah dengan fathah. Dan juga dia selain isim la, dia sebagai mudhaf dengan kata yang setelahnya. Kondisi yang kedua, idza kana syabihan bil mudhaf. Apabila isim yang terletak setelah la tersebut menyerupai mudhaf. Contohnya, la sa'iyan fil khairi makruhun. Tidak ada orang yang berusaha pada kebaikan itu dibenci. Dan di sini menyerupai mudhaf alias kata la sa'iyan fil khairi sama dengan la sa'il khair. Cuma di sini dipisahkan dengan huruf jar. Contoh lain, la tali'an jabalan hadirun. Tidak ada pendaki gunung itu hadir. Atau tidak ada pendaki gunung yang hadir. Ini sama dengan la tali'a jabalin hadirun. Kondisi yang kedua dari isim la adalah mabni alama yunsabu bihi. Mabni dengan i'rab nasab. Pertama, alal fathi dengan fathah. Contohnya, la tilmidha hadirun. Tidak ada seorang santri pun yang datang. Yang kedua, mabni dengan huruf ya. Contoh, la kadhibina aw la kadhibaini yusaddaqani. Tidak ada dua orang pendusta yang jujur. Yang ketiga, mabni alal ya'i. Ini pada jamak mudzakkar salim. La zalimina mahbubuna. Tidak ada penzalim itu dicintai. Atau tidak ada orang yang berbuat zalim dicintai. Dan yang terakhir, mabni alal kasri. Contoh, la mujtahidati madmumatun. Tidak ada orang yang bersungguh-sungguh dari kaum perempuan tersebut tercela. Barakallahu fiikum.